teorema selanjutnya terkait dengan aljabar barisan konvergen. Di sini sebenarnya memuat bisa dibilang 5 teorema, tapi kita tulis dalam bentuk satu teorema saja. Kita akan buktikan salah satunya saja. Sisanya silahkan untuk kalian coba sendiri. Kemudian cari pokoknya di buku-buku, di literatur itu sudah banyak. Kita ambil saja yang mudah supaya lebih cepat dibuktikannya dan lebih mudah juga. Misalnya kita mau buktikan untuk I1 saja. Untuk membuktikan I1 maka informasi yang di atas ini tetap ada, yang di atas ini. Jadi ini yang di atas semua tetap ada, ini juga ada, ini juga ada, semua ini tetap ada. Berarti kita punya yang diketahui apa? Diketahui barisan Xn dan barisan Yn. Kemudian yang mau dibuktikan adalah jika Xn-nya konvergen ke X, Yn-nya konvergen ke Y, maka barisan Xn tambah Yn itu konvergen ke X tambah Y. Xn tambah Yn maksudnya adalah setiap suku yang bersesuaian itu jumlahkan. Saya rasa itu sudah diberikan di awal tentang aljabar barisan. Berarti untuk membuktikannya, ini kan pernyataannya jika P maka Q, maka kita bisa buktikan dengan bukti langsung juga. Berarti pertama, misalkan ikuti saja ini kan P-nya di sini, Q-nya itu yang ini, nanti yang Q-nya. Misalkan Xn konvergen ke X dan Yn konvergen ke Y. Yang mau ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan Q-nya, berarti akan ditunjukkan Xn tambah Yn. Xn tambah Yn itu ini konvergen ke X tambah Y. Untuk membuktikan yang ini Xn tambah Yn konvergen ke X tambah Y, maka kita paling tidak harus tahu definisinya, karena kita belum terlalu banyak belajar sifat. Definisinya ini kan sama saja, ini sebenarnya tidak perlu ditulis, tapi idenya di sini. Untuk setiap epsilon besar 0 ada K elemen asli, sehingga untuk semua N yang besar sama dengan K berlaku bahwa mutlak dari Xn tambah Yn dikurangi X tambah Y itu mesti kurang dari epsilon. Idenya di sini seperti itu. Berarti langkah pertama di sini kan ini yang kita perhatikan. Berarti untuk membuktikannya diambil, kita ikuti pola yang ini. Jadi ini nanti sebagai alat, ini yang di atas, ini sebagai alatnya. Kita ikuti pola yang ini tadi yang merah. Diambil sebarang epsilon besar 0. Informasi yang kita punya di sini hanyalah bahwa Xn konvergen ke S dan Yn konvergen ke Y. Kita coba memanfaatkan yang itu. Sebenarnya di sini langkah selanjutnya adalah pilih K. Tapi untuk memilihnya ini kita belum punya informasi yang cukup untuk memilihnya. Kan belum ada yang kita punya. Maka kita tunda dulu memilihnya. Nanti kita pilih setelah melihat di Sn sama Yn-nya. Karena Xn konvergen ke X, maka untuk bilangan epsilon besar 0 di atas terdapat K1 elemen asli, sehingga untuk semua N yang besar sama dengan K1 berlaku bahwa Xn kurang X itu kurang dari epsilon. Selanjutnya yang kedua, kita juga punya informasi bahwa, saya naikkan dulu supaya mudah. Kita juga punya informasi bahwa karena karena Yn konvergen ke Y, maka untuk bilangan epsilon besar 0 di atas ada K2 elemen asli, sehingga untuk semua N yang besar sama dengan K2. Jadi seperti sebelumnya, bukti-bukti di limit di barisan ini sama saja, ini semua itu juga yang kita tulis di sini. Berlaku bahwa Yn kurang Y itu kurang dari epsilon. Apa akibatnya? Jadi ini poin pertama. Poin kedua, karena sudah ya, ini poin pertama tadi, ini poin kedua yang merah. Yang merah poin kedua. Selanjutnya, untuk memberlakukan sifat ini ke kedua barisan, maka kita pilih K-nya yang paling maksimal.
Kenapa bisa? Di sini kan idenya yang penting ada K bilangan asli, tidak ada syarat bahwa K-nya bagaimana, yang penting ada K bilangan asli. Antara K1 dengan K2 ini kan ada yang lebih besar. Kemudian kalau kita ambil yang paling besar, maka ekornya nanti dari yang paling besar itu akan terpenuhi yang pertama dan kedua. Nah, berarti di sini kita sudah bisa pilih K. Pilih K sama dengan maksimum dari K1 dan K2. Nah, sehingga berarti kita sudah sampai pada tahap ini. Nah, kita masukin di sini. Nah, sehingga untuk semua n yang besar sama dengan K berlaku bahwa kita tinggal tuliskan itu xn tambah yn kurang x tambah y itu sama dengan, nah kita pisahkan masing-masing, xn kurang x tambah yn kurang y. Dengan ketaksamaan segitiga kita bisa tulis xn kurang x tambah mutlak yn kurang y. Selanjutnya ini kurang dari, kita ikuti yang biru. Jadi ini sepadan dengan yang biru ini tadi, ini kurang dari epsilon tambah ini selanjutnya sepadan dengan yang merah ini tadi, ini kurang juga dari epsilon, maka akan diperoleh hasil sama dengan 2 epsilon. Tapi di sini ada masalah. Kenapa? Di sini buktinya kita menginginkan itu, di buktinya kita menginginkan dia kurangnya nanti dari ini epsilon, kurang dari epsilon ini dengan ininya. Sehingga di sini bagaimana supaya epsilon? Berarti di sini harus setengah epsilon, di sini juga harus setengah epsilon, supaya nanti kita bisa pilih di sininya hasilnya nanti terakhir epsilon. Tapi masalahnya apakah itu boleh? Kita cek di atas, boleh enggak? Epsilon besar 0, maka 1/2 epsilon apakah juga besar 0? Ya, besar 0 juga. Makanya kita ganti yang ini. Ini kita ganti untuk bilangan epsilon per 2 besar 0, maka terdapat, kan tidak ada masalah, epsilonnya besar 0 maka epsilon per 2 juga besar 0. Jadi epsilon ini itu juga yang ini simbolnya saja sama. Berarti yang di sini juga sama ini. Kalau mau pakai epsilon per 3 juga tidak masalah, itu benar juga. Berarti di sini nanti untuk bilangan epsilon per 2 besar dari 0. Dari sini sudah terbukti. Jadi kita sudah punya untuk sebarang epsilon besar 0 terdapat K elemen asli seperti di atas, maksudnya maksimum dari K1 dan K2. K1 K2 itu muncul dari mana? Dari xn konvergen, K2 itu dari yn konvergen. Di atas, sehingga untuk semua n besar sama dengan K berlaku bahwa mutlak xn tambah yn dikurangi x tambah y itu kurang dari epsilon. Dengan kata lain kan xn tambah yn itu konvergen.